Bab 240 Pembunuh Berantai dan Penyamaran. Elsa perlu berbicara dengan Dustin tentang kasus Luke. Dia harus memastikan bahwa Wakil Direktur Kondra tidak akan melampiaskan kemarahannya pada Luke dan Selina jika mereka tidak menemukan apapun. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Tidak ada yang akan berada dalam suasana hati yang baik setelah keponakan mereka terbunuh dan dipamerkan di depan umum. Elsa percaya pada kemampuan Luke, tetapi dia harus memiliki rencana darurat untuk bawahannya yang paling terpercaya. Meskipun hal itu mungkin mempengaruhi kesan Kondra terhadapnya, mendapatkan promosi bukanlah satu-satunya hal yang dipedulikan Elsa. Luke dan Selina pergi dengan mobil mereka. Segera, Selina menjadi serius. Luke, kasus ini agak merepotkan. Luke berkata dengan tenang, "Oh, beritahu aku tentang itu." Kejadiannya 3 hari lalu. Korban pembunuhan pertama adalah 2 siswa SMA, seorang anak laki-laki bernama Stevens dan seorang gadis bernama Katie Baker, yang juga keponakan Wakil Direktur Kondra. Kemarin, seorang tersangka bernama Billy Loomis ditangkap. Dia teman sekelas korban, dan ditangkap karena menyerang Sandra, pacarnya, kata Selina. Lukas bingung. Hah? Bagaimana kasusnya bisa merepotkan ketika tersangka sudah ditangkap? Sandra mengatakan, namun, Maureen, ibu dari pacar tersangka, dibunuh dengan cara yang sama setahun yang lalu. Saat itu, seorang tersangka bernama Cotton Weary ditangkap, dan kini masih ditahan. Dia kemungkinan akan dijatuhi hukuman mati jika dia terbukti bersalah. Petik 2. Luke berkata sambil berpikir, jadi, tersangka kali ini mungkin menjadi tersangka dalam kasus lain ini. Selina berkata, ya, lebih penting lagi, Billy punya cukup waktu untuk melakukan kejahatan sebelumnya. Tentu saja, dia tidak benar-benar memiliki motif, tetapi korbannya adalah ibu dari pacarnya. Lukas mengangguk. Jika dia seorang pembunuh berantai, kita belum tentu mengerti motifnya. Apa komplikasi lain yang ada? Neil Prescott, ayah Sandra dan suami korban sebelumnya, diduga sedang dalam perjalanan bisnis, tetapi kepolisian tidak dapat menghubunginya, lanjut Selina. Lukas tertawa. Menarik, sangat menarik. Tersangka utama dalam kebanyakan kasus pembunuhan adalah orang yang memiliki hubungan fisik dengan korban, termasuk namun tidak terbatas pada pasangan, pasangan yang bercerai, pacar atau pacar. Adalah umum bagi tersangka untuk memutuskan untuk menyelesaikan konflik keluarga atau perzinahan dengan kekerasan. Dulu dalam kasus ini, korban SMA adalah sepasang suami istri, tersangka Billy dan Sandra yang beruntung selamat, juga berpasangan, sementara ibu Sandra kemungkinan adalah kekasih Cotton, dan sekarang suaminya Neil baru saja hilang. Kedengarannya seperti kasus dengan banyak drama keluarga. Mungkin itulah alasan mengapa Sheriff Woodsburg menerima permintaan Kondra dan mengizinkan Luke untuk pergi. Semakin lama berlarut-larut, semakin besar kasusnya. Ini adalah pembunuhan berantai dengan 3 korban, 1 selamat, dan 2 tersangka, salah satunya mungkin mendapatkan hukuman mati. Kasus ini mungkin akan segera mendapat perhatian nasional. Lagi pula, itu memang tampak menyeramkan dan aneh. Jika beberapa pemuda idiot memuja dan meniru si pembunuh, selusin orang gila peniru mungkin akan bermunculan di seluruh negeri. Luke menyuruh Selina berhenti membaca berkas kasus dan beristirahat. Kasusnya terlalu rumit, dan membaca berkas kasus tidak akan banyak membantu. Mereka mungkin harus menyelidiki semuanya sendiri. Mobil menuju tenggara. Woodsburg terletak di Orange County, yang terletak 100 km tenggara pusat kota Los Angeles. Karena kemacetan lalu lintas, mereka membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai tempat itu. Mereka melihat banyak van berita di kota. Banyak wartawan berbicara dengan kamera dengan mikrofon di tangan mereka. Luke menghitungnya. Tuhan yang baik. Dia menghitung 8 saluran TV di sepanjang jalan, 2 di antaranya milik beberapa stasiun nasional terbesar. Kasus ini menjadi begitu besar. Lukas merenung sejenak. Tiba-tiba, dia menyarankan kepada Selina, bagaimana menurutmu kita menyelidiki kasus ini sebagai siswa kali ini? Selin terkejut. Apa, itu bukan masalah bagi Luke, tetapi Selina tidak terlihat seperti siswa sekolah menengah, bahkan jika dia masih muda. Lukas mengangguk. Kamu mengatakan bahwa kamu terlalu tua untuk itu, kan? Baik, Anda bisa berpura-pura menjadi guru baru yang mencoba mendapatkan pekerjaan di sini. Luke menyadari bahwa dia baru saja berada di ambang kematian. Selina akhirnya mengalihkan tatapan marahnya dan mengangguk puas. Betul sekali. Saya bisa melamar menjadi guru olahraga. Lukas terkejut. Apa? Selina berkata, saya bisa mengajar jiu-jitsu Brasil. Lagi pula itu sangat mirip dengan keterampilan bela diri wanita. Petik 2. Luke berkata, kalau begitu mari kita berharap kita bisa berhasil mendapatkan identitas itu. Mereka pergi ke kantor polisi setempat tetapi tidak masuk.
Sebaliknya, Luke menelepon Pok, serif setempat, yang keluar untuk menemui mereka. Pok adalah seorang pria botak yang berusia sekitar 50 tahun. Mereka bertemu di hutan di belakang Departemen Kepolisian dan memperkenalkan diri, sebelum Luke menjelaskan rencananya. Pok mengerutkan kening. Apakah kamu yakin itu akan berhasil? Pembunuhan itu jelas dilakukan oleh seseorang yang tinggal di kota ini dan akrab dengan lingkungan. Jika kita menyelidiki kasus ini secara langsung, mereka akan menghindari kita seperti mereka menghindarimu, Serif Pok, kata Luke sambil tersenyum. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, kamu dapat memberitahu kepala sekolah bahwa kita akan memasuki sekolah sebagai siswa dan guru magang, tetapi simpan identitas asli kita untuk diri sendiri, dan katakan saja kita adalah saudara jauh. Pok tenggelam dalam pikirannya. Apa kau yakin tentang ini? Lukas tertawa. Serif Pok, terima kasih atas dukungan penuh Anda, tetapi kemungkinan kami akan memperingatkan penjahat dan mereka mungkin melarikan diri jika identitas kami diketahui. Berpikir sejenak, Pok menyadari apa yang dimaksud Luke. Dengan menyelidiki kasus yang menyamar, mereka akan kurang menarik perhatian dan tidak akan mempermalukan Departemen Kepolisian setempat. Jika mereka menyelidiki kasus ini secara terbuka sebagai bantuan yang dibawa dari tempat lain, Pok akan ditempatkan dalam posisi yang canggung sebagai serif. Bab 241 Cara yang benar untuk memanggil kakak. Bukankah itu bukti ketidakmampuan departemen lokal di bawah pimpinan Pok jika dia harus meminta bala bantuan ketika dia tidak bisa menyelesaikan kasusnya? Bukankah seharusnya dia pensiun? Memikirkan itu, Pok mengangguk dan berkata, ayo lakukan itu. Saya akan menelepon kepala sekolah Shiburi dan memberitahunya bahwa Anda adalah keponakan saya yang baru saja pindah ke sini, dan minta dia mengajak Anda berkeliling sekolah. Bagaimana kedengarannya? Luke dan Selina sama-sama menyetujui rencana itu dan mengucapkan terima kasih lagi. Bukan hal yang aneh bagi orang yang baru ke suatu tempat untuk melihat-lihat lingkungan sekolah terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk belajar di sana atau tidak. Mereka bahkan tidak perlu mengubah nama mereka. Bagaimanapun, itu normal bagi sepupu untuk memiliki nama belakang yang berbeda. Sementara Pok menelepon, Selina tertawa kecil pada Luke. Kamu harus memanggilku kakak sekarang. Luke berkata, oke, kakak perempuan. Selina menatapnya dengan marah. Jangan menekankan bagian yang lebih tua, oke. Kamu mengerti, kakak perempuan. Itu bukan masalah, kakak perempuan. Luke terus berusaha membuat dirinya terbunuh. Selina baru saja akan menerjang Luke, ketika Pok berbalik dan berkata, baiklah. Luke, Selina, kamu bisa langsung ke kepala sekolah Shiburi. Dia akan mengaturnya untukmu. Selina hanya bisa menghentikan serangan tengah. Mereka berterima kasih kepada Pok dan pergi. Mereka akan mampir ke tempat Pok malam itu untuk membaca berkas kasus dan mempelajari informasi yang relevan untuk memperkuat cerita sampul mereka. Mereka berhasil masuk sekolah sebagai keponakan Pok. Beberapa mobil berita juga berada di sekolah, dengan wartawan berbicara dan menunjuk dengan penuh semangat. Lukas hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kasus ini benar-benar meledak. Saat ditemukan kepala sekolah Shiburi, ternyata kasus pembunuhan itu juga membuat pria itu pusing, karena baik korban maupun tersangka adalah siswa dari sekolahnya. Itu adalah mimpi buruk. Jika Pok tidak secara pribadi memintanya untuk merawat keponakannya, Shiburi tidak akan bertemu mereka sama sekali. Setelah mendengar apa yang ingin mereka lakukan, Shiburi tidak ragu-ragu dan menyetujui permintaan mereka. Mereka hanya di sini untuk memeriksa lingkungan untuk saat ini, jadi kartu identitas sementara akan cukup untuk mereka berdua. Shiburi memanggil sekretarisnya dan menyuruh Luke dan Selina pergi bersamanya. Mereka meninggalkan sekretaris setengah jam kemudian, kartu identitas di tangan. Menggantung kartu di leher mereka, mereka mulai berkeliaran di sekitar sekolah. Mereka tidak ditunjuk kelas apapun secara khusus. Selina tidak harus mengajar, yang harus dia lakukan hanyalah mengamati guru-guru lain. Itu sama untuk Lukas. Dia bebas untuk menghadiri salah satu kelas-kelas 12. Tidak ada yang peduli bahwa mereka berkeliaran di sekolah, selama mereka menunjukkan kartu identitas sementara mereka. Selina sangat puas. Wah, sayang, kamu benar-benar pintar. Identitas ini benar-benar cara yang nyaman untuk melihat-lihat tanpa menimbulkan kecurigaan. Lukas berkata, apa yang kamu inginkan? Biasanya, Selina hanya memanggilnya sayang jika menginginkan sesuatu. Selina berkata, bukankah ini waktunya makan siang? Luke menyadari bahwa ini memang tengah hari. Ketika itu terjadi, bel tiba-tiba berbunyi, dan siswa mulai membanjiri gedung pengajaran. Perlahan-lahan, kerumunan itu mereda menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 3-5 orang dan kemudian individu-individu. Melihat gedung pengajaran, Luke tiba-tiba mengangguk.
Ayo pergi. Kita akan makan di sana. Mereka mengambil sebuah kotak dari mobil mereka, yang berisi banyak makanan lezat. Ketika Luke dan Selina meninggalkan Los Angeles, mereka berhenti sejenak di rumah dan mengemasi sisa makanan semalam untuk makan siang. Mereka duduk di dekat air mancur tepat di seberang gedung pengajaran dan menikmati makanan. Air mancur itu berjarak 20 meter dari gedung, dan sinar matahari di siang hari cukup hangat. Di sekitar air mancur ada pepohonan hijau dan bunga-bunga awal serta kicau burung, yang menambah suasana damai. Luke dan Selina melepas mantel mereka. Mereka tidak terlihat jauh berbeda dari siswa di sekitar mereka. Tidak semua orang pulang untuk makan siang. Banyak siswa, serta beberapa guru yang malas dan anggota keluarganya, sedang makan siang dan mengobrol di berbagai tempat di sekitar sekolah. Sekitar selusin orang duduk di dekat air mancur. Air mancurnya cukup besar, dan 4 siswa, 2 laki-laki dan 2 perempuan, sedang berbicara di sebelah kiri Luke. 3 dari mereka tampak santai, tetapi seorang gadis tidak terlihat sangat senang. Selina memperhatikan percakapan mereka juga. Dia menatap Luke dengan pandangan bertanya, tapi Luke menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu pergi dan bertanya kepada mereka, mereka bisa belajar banyak melalui menguping. Keempatnya sepertinya berteman dekat, karena mereka membicarakan segalanya. Sesaat kemudian, Selina melirik Luke lagi, dengan jelas menanyakan bagaimana dia tahu bahwa mereka akan membahas kasus ini di sini. Luke mengangkat bahu, mengisyaratkan bahwa itu tidak masalah. Gadis murung itu tidak lain adalah Sandra Prescott, yang selamat dari krisis dan membuat pacarnya Billy ditangkap polisi. Juga, kesaksiannya setahun yang lalu yang mengirim Cotton, tersangka lainnya, ke penjara, dan korbannya kemudian dijebloskan ke penjara. Ibunya. Gadis itu adalah pusat dari kejadian kali ini. Adapun korban tewas, meskipun Katie adalah keponakan wakil direktur Kondra, tampaknya mereka hanyalah awal dari pembantaian. Luke tidak pergi menanyai orang tua Katie, karena polisi setempat pasti sudah melakukannya untuk mencari petunjuk. Penyelidikannya terutama tidak mengandalkan kata-kata, tetapi pada hal-hal yang lebih konkret seperti bau. Bagi Luke, hal terakhir yang dia takuti adalah seorang pembunuh berantai yang melakukan pembunuhan massal, karena mereka tidak bisa menyembunyikan bau mereka dari hidung tajamnya. Ketika kekuatannya mencapai 40, sifat fisiknya juga meningkat secara signifikan, bersama dengan hidung tajamnya, yang jauh lebih sensitif dan akurat dari sebelumnya. Tidak mungkin pembunuh berantai itu bisa bersembunyi darinya. Bab 242 korban selanjutnya dan bela diri wanita. Dibandingkan dengan diorama killer yang hampir bisa disebut artis, killer di Woodsburg ini brutal dan hampir tidak bisa disebut elegan. Setelah gambaran kasar kasus ini, Luke menyadari banyak kesalahan yang dibuat oleh pembunuh ini. Hal yang mengerikan tentang pembunuh berantai adalah perilaku mereka yang sembunyi-sembunyi dan tak terduga. Namun, begitu mereka ketahuan, yang diperlukan hanyalah beberapa tembakan dari seorang petugas polisi untuk menjatuhkan mereka. Luke ingat seperti apa bau keempat siswa itu, tetapi dia memberi perhatian khusus pada gadis yang sedang berpelukan dengan pacarnya. Gadis itu adil dan cukup cantik. Lebih penting lagi, dia mengenakan sweter abu-abu tipis, nomor 10, di atasnya terbentang di dadanya. Dia tentu saja besar untuk seorang siswa sekolah menengah, dan setidaknya jauh lebih cantik daripada Sandra. Selina mendekat dengan curiga. Kenapa kamu menatap nomor 10 itu? Lukas mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya pikir dia akan menjadi korban berikutnya. Mengapa? Tanya Selina penasaran. Luke berkata, karena dia memiliki besar dan bermesraan dengan pacarnya di depan umum. Ini adalah jenis karakter yang biasanya mati dalam 30 menit pertama film horor. Selina tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya sendiri dan merasa bahwa dia juga dalam bahaya, meskipun dia belum punya pacar. Luke terkekeh saat melihat wajahnya. Jangan khawatir, pembunuhnya hanya menargetkan penduduk kota ini, bahkan jikamu jauh lebih indah dari miliknya. Selina tanpa sadar mengangkat dagunya dan merasa bangga dengan pujian Luke. Tiba-tiba, 2 pria bertopeng berlari keluar dari gedung pengajaran setelah beberapa gadis menjerit. Luke melirik mereka, tapi tidak bergerak sama sekali. Selina, bagaimanapun, bangkit dan menyerbu. Luke membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Seorang detektif pasti akan menghadapi situasi yang rumit, dan dia tidak bisa berada di sana untuknya setiap saat. Selina tidak salah bereaksi seperti itu sama sekali. Adapun Luke, bagaimanapun, hidung tajam dan matanya yang tajam telah memberitahunya bahwa itu adalah lelucon. Saat gadis-gadis itu menjerit dan berlari, Selina menghentikan 2 pria bertopeng di belakang mereka. Dia melemparkan salah satu pria ke tanah, dan meraih tangan yang lain.
Dia tidak terlihat sangat senang, karena dia memperhatikan bahwa belati mereka tidak terlihat seperti logam ketika dia mendekat. Jadi, dia tidak menarik senjatanya atau menggunakan kekuatan penuhnya. Selina kehilangan kata-kata ketika dia melepaskan belati dari para pria, mereka hanya mainan karet. Dia kemudian melepas topeng kedua pria ini, memperlihatkan wajah dua anak laki-laki yang mungkin masih kelas 1 SMP. Selina bertanya, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin diangkut ke kantor polisi? Petik 2. Anak laki-laki yang tangannya terkunci bersama tergagap, kami hanya bersenang-senang. Selina berkata dengan dingin, menyenangkan. Maksud Anda ingin diidentifikasi sebagai tersangka pembunuhan, bukan? Apakah kamu? Jika Anda melakukannya, saya dapat membawa seorang reporter dan meminta mereka menyiarkan wajah Anda ke seluruh negeri. Anak laki-laki ini jelas ketakutan, tetapi orang yang dia tangani sebelumnya bertanya dengan heran, benarkah, aku bisa terkenal? Kedengarannya luar biasa. Ya, dan semua orang akan mengingatmu sebagai orang bodoh sekolah menengah terbesar di Amerika. Selina mengejek pemuda itu. Dengan sedikit keberuntungan, orang-orang akan melupakan Anda saat Anda kuliah. Oh, saya lupa. Tidak ada perguruan tinggi yang akan menerima seseorang sebodoh Anda, dan Anda akan tinggal di sini sebagai desa idiot selamanya. Kedua anak laki-laki itu menundukkan kepala mereka, tidak bisa berkata apa-apa kepada wanita yang bisa mencabik-cabik mereka dengan lidah dan kehebatannya. Mereka terkesan dengan cara Selina menjatuhkan mereka. Dan bukan hanya mereka, banyak siswa lain juga melihat Selina dengan mata cerah. Itu sebagian besar karena dia sangat menakjubkan ketika dia menyerang dan mencaci maki anak laki-laki, tetapi juga karena dia cantik. Pacar gadis nomor 10, yang telah bermesraan dengannya, berlari untuk menonton pertunjukan. Gadis nomor 10 itu tiba-tiba memandang Luke dan berjalan ke arahnya. Hai, apakah dia pacarmu? Dia mengangguk pada Selina. Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, dia sepupuku. Terpesona oleh senyumnya, gadis nomor 10 itu tiba-tiba lupa apa yang ingin dia katakan. Melihat wajahnya, Luke hanya bisa berkata, ada yang bisa saya bantu. Gadis nomor 10 kembali ke dirinya sendiri. Aku hanya bertanya-tanya mengapa sepupumu begitu baik. Apakah itu kungfu? Luke berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak persis. Ini semacam teknik bela diri wanita. Grachi, Raja Jiu-Jitsu Brasil, akan meledak marah jika dia mendengar bagaimana Luke meremehkan seni itu. Gadis nomor 10 tertarik. Teknik bela diri wanita ini sangat mengagumkan. Mengalahkan dua anak laki-laki dalam 3 detik benar-benar mengesankan bagi seorang gadis sekolah menengah. Lukas tertawa. Kamu bisa melakukan hal yang sama setelah lama berlatih. Padahal, saya tidak berpikir Anda bisa, dengan itu. Luke diam-diam tertawa. Besar bisa menjadi beban dalam segala jenis latihan fisik. Bahkan jika seorang wanita dapat menanggung beban, masih mungkin bagi lawan mereka untuk menggunakannya untuk keuntungan mereka sendiri. Gadis nomor 10 itu tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Luke, tetapi dia samar-samar merasakan bahwa lelaki tampan itu sedang memandanginya. Dia tidak malu, dan sebaliknya, agak senang. Bisakah kamu melakukan pembelaan diri ini? Luke berkata, maaf, tapi aku laki-laki, dan aku tidak pandai bela diri wanita. Dia tidak benar-benar bermaksud demikian. Bab 243 kita berbeda sebenarnya Luke lah yang mengajari Selina Grachi, pertahanan diri wanita. Saya tidak berpikir Anda seorang siswa di sini, kan? Tanya gadis nomor 10. Luke berkata, ya, aku hanya di sini hari ini untuk memeriksa tempat itu. Kemungkinannya adalah saya akan menyelesaikan tahun terakhir sekolah menengah di sini. Petik 2. Gadis nomor 10 itu semakin tertarik. Benarkah? Itu luar biasa. Lukas tidak tahu harus berkata apa. Mengapa Anda begitu bahagia ketika Anda sudah punya pacar? Di sisi lain, Selina telah kembali. Shiburi telah mengambil anak laki-laki yang bersenang-senang mengejar gadis-gadis itu, dan dua orang idiot yang tidak beruntung itu mungkin akan dikeluarkan dari sekolah. Pacar gadis nomor 10 itu juga kembali. Menyadari bahwa pacarnya sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki yang tidak dikenalnya, dia memelototi Luke dengan marah. Apa yang sedang kamu lakukan? Jauhi pacarku. Luke tersenyum dan menunjuk ke belakangnya. Anak laki-laki itu berkata dengan marah, apa yang kamu tunjuk? Hanya bicara, apakah kamu bodoh? Luke berkata, saya mencoba mengatakan bahwa Anda menghalangi jalan sepupu saya. Bocah itu berbalik dan melihat Selina. Wajahnya langsung berubah. Hai, salam kenal. Bolehkah saya tahu namamu? Tidak. Bocah itu memelototi Luke, yang menolak.
Lukas tertawa. Wah, menjauhlah dari sepupuku. Tertegun, bocah itu merasa ada yang tidak beres. Pada akhirnya, dia berkata, saya sedang berbicara dengan sepupu Anda, itu bukan urusanmu. Luke berkata, saya sedang berbicara dengan pacar Anda, itu bukan urusanmu. Bocah itu meraung, bagaimana bisa pacar dan sepupu sama? Bagaimana seseorang dengan pacar dan seseorang tanpa pacar bisa sama? Lukas tersenyum. Anak laki-laki itu bingung. Maksudnya apa? Luke berkata, itu berarti saya berbicara untuk sepupu saya, yang enggan menyakiti perasaan anak laki-laki kecil. Bocah itu berbalik, hanya untuk melihat Selina tersenyum diam-diam. Dia langsung marah. Kamu pikir kamu hebat. Kamu hanya duait. Selina tiba-tiba melangkah maju dan meraih lehernya. Bahasa, nak, diam dan pulanglah, jika kata-katamu sama tidak enaknya dengan kentutmu, mengerti. Bocah itu memerah, bukan karena penghinaan, tetapi karena Selina hampir mencekiknya. Melihat ketakutan di matanya, Selina mengendurkan cengkeramannya. Baiklah, pergilah, tapi jangan bicara padaku lagi. Dia dengan santai mendorong bocah itu pergi dan menyekat tangannya dengan pembersih, seolah-olah itu terkontaminasi. Bocah itu mengertakkan gigi dan pergi. Gadis nomor 10, bagaimanapun, tidak bergerak, dan menatap Selina dengan kagum. Dia benar-benar terpesona oleh Selina kali ini. 10 meter jauhnya, anak laki-laki itu menyadari bahwa pacarnya tidak mengikutinya. Dia meraung, Tatum, kita sudah berakhir. Lebih. Gadis nomor 10 itu tercengang. Apa yang salah denganmu? Dia berhenti menatap Selina dan buru-buru mengejar pacarnya. Selina akhirnya duduk. Apa yang kamu lakukan? Kamu memukul seorang gadis SMA dan aku harus menyingkirkan pacarnya untukmu. Luke berkata dengan santai, baru setengah tahun sejak aku lulus SMA. Aku bahkan belum berumur 19 tahun. Selina tersedak. Memang, tidak aneh bagi seorang anak laki-laki berusia 18 tahun untuk mengejar seorang gadis yang hanya 1 atau 2 tahun lebih muda darinya. Mereka menyelesaikan sisa makan siang mereka dengan tenang. Mereka kembali menjelajahi sekolah sore itu dan mengunjungi TKP setelah itu, termasuk tempat keponakan wakil direktur Kondra terbunuh serta rumah Sandra. Mereka hanya membiasakan diri dengan lingkungan, dan tidak berharap menemukan petunjuk apapun, sebagian karena kasusnya terjadi 3 hari yang lalu, dan sebagian karena sedikit bukti yang tertinggal di TKP. Luke juga tidak menemukan apapun dari Sandra dengan hidung mancungnya, meskipun tersangka yang menyerangnya adalah pacarnya Billy. Billy pergi menemui Sandra pada malam kejahatan, itulah sebabnya dia dicurigai sebagai pembunuh berantai. Namun, baunya tidak cukup bagi Luke untuk menentukan bahwa dia adalah penjahatnya. Perlahan-lahan menjadi gelap saat mereka memeriksa kota, dan penduduk dengan cepat dan sungguh-sungguh melanjutkan perjalanan mereka. Ibu rumah tangga kembali ke rumah dengan bayi mereka, dan anak-anak yang bermain di halaman dipanggil kembali ke rumah. Kebanyakan wanita di tempat-tempat seperti bar juga membayar tagihan mereka dan pulang. Lukas hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ini tidak bisa dipercaya. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini, di mana seorang pembunuh bisa membuat orang-orang di seluruh kota bersembunyi dalam ketakutan, yang tampaknya agak tidak masuk akal. Itulah tepatnya kepanikan yang bisa ditimbulkan oleh seorang pembunuh berantai. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan bahwa mereka tidak akan menjadi korban berikutnya. Mereka tentu saja lebih menghargai hidup mereka sendiri daripada waktu luang. Pok juga mengatakan bahwa jam malam telah diterapkan sampai pembunuh berantai itu ditemukan. Tapi Luke tidak terlalu berharap. Penduduk hanya akan mentolerir jam malam paling lama setengah bulan. Jika diperpanjang, kemungkinan Pok akan kehilangan posisinya sebagai sheriff. Itu menjelaskan mengapa Pok bersahabat dengan Luke dan Selina. Dia terlalu stres untuk peduli tentang reputasi lagi. Malam itu, Luke dan Selina pergi ke rumah Pok. Pok membawa mereka ke ruang kerjanya. Meskipun tidak ada seorang pun kecuali istrinya di rumah, dia ingat apa yang dikatakan Luke tentang pentingnya kerahasiaan. Sementara Luke dan Selina melihat-lihat file kasus, Pok membuka jendela dan menyalakan sebatang rokok. Tapi dia batuk setelah merokok sebentar. Luke meliriknya dan berkata, Sheriff Pok, sudah lama sekali kamu tidak merokok, bukan? Pok berkata dengan senyum pahit, panggil aku Pok. Saya berhenti merokok, tapi beberapa hari terakhir. Luke berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Sementara Selina membaca file di sini, Anda dapat menunjukkan kepada saya apa yang Anda miliki di kantor polisi. Pok bertanya, apakah Anda seorang ilmuwan forensik? Luke memberikan validasi tanpa mengedipkan mata. Paman saya adalah seorang administrator di pusat forensik di Las Vegas. Mata Pok melotot. Betulkah?
Luke merentangkan tangannya. Saya tidak akan menjadi seorang perwira polisi begitu cepat jika bukan karena bimbingan para tetua keluarga saya. Dia tidak berbohong. Jika Robert tidak menarik tali untuknya, Luke bahkan tidak akan bisa menjadi petugas keamanan. Bab 244 Pembebasan Billy Fogg tercerahkan. Seperti kebanyakan petugas polisi yang melihat Luke untuk pertama kalinya, dia bertanya-tanya mengapa divisi kejahatan besar menerima pria muda seperti itu. Masuk akal setelah penjelasan Luke. Seorang administrator di pusat forensik di Las Vegas pasti akan menjadi salah satu teknisi terhebat di seluruh negeri. Jelas bukan masalah bagi seorang profesional seperti itu untuk menggunakan koneksi sosialnya untuk memasukkan keponakannya ke departemen kepolisian sebagai detektif. Tanpa basa-basi lagi, Fogg membawa Luke ke kantor polisi. Masih banyak petugas yang berjaga. Ada puluhan ribu orang di kota ini, dan tentu saja, ada lebih banyak petugas di departemen kepolisian di sini daripada di kota-kota kecil seperti Shackelford. Beberapa menyapa Fogg ketika mereka melihatnya datang dengan orang asing, sementara beberapa terlalu sibuk untuk memperhatikan mereka. Fogg dengan santai mengusir semua orang dan membawa Luke ke loker barang bukti. Dia membuka beberapa kotak yang berisi barang bukti yang disegel dalam tas. Luke bertanya, apakah Anda punya sarung tangan di sini? Fogg menggelengkan kepalanya. Aku bisa mendapatkanmu sepasang dari luar. Lukas menolak. Lupakan. Itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Saat dia berbicara, dia membuka tas bukti dengan pena yang ada padanya. Dia tidak menyentuh barang bukti dengan tangannya, tetapi hanya mengangkat dan membalikkan barang-barang itu dengan pena. Fogg berkeringat saat menyaksikannya, terkesan oleh perhatian Luke terhadap detail dan sepenuhnya yakin bahwa bocah itu memiliki seorang paman yang bekerja di pusat forensik Las Vegas. Luke mengembalikan sebagian besar bukti tak lama setelah memeriksanya, tetapi dia menghabiskan 5 menit untuk meneliti pakaian Katie Baker dan Stephen Els, para korban. Kemudian, itu adalah topeng, ditemukan di luar rumah Sandra dan diduga dijatuhkan oleh penjahat. Luke mengamatinya selama sekitar 1 menit. Selama pengamatannya, dia menutup matanya sesekali, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Fogg semakin penasaran. Mengapa Anda menutup mata saat memeriksa bukti? Tapi Luke tidak menjelaskan, dan Fogg terlalu malu untuk bertanya. Setelah sekitar 15 menit, Luke mengangguk. Ini cukup. Dia dengan cepat menyegel tas dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Fogg kemudian meletakkan kotak-kotak itu kembali ke rak. Ketika mereka meninggalkan loker barang bukti dan melangkah keluar ke aula, seseorang memanggil Fogg. Fogg melihat dan bertanya, Dewey, ada apa, ke atas? Dewey adalah seorang perwira muda berkumis, berusia sekitar 25 tahun. Dia memandang Luke dan ragu-ragu, ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Fogg berbalik dan memberi isyarat halus kepada Luke, yang menerima petunjuk itu. Paman Fogg, aku akan menunggumu di luar. Fogg mengangguk. Oke, aku akan mengantarmu pulang sebentar lagi. Setelah 10 menit, Fogg keluar dengan wajah gelap. Mereka berbicara di mobil polisi yang diparkir di luar pintu masuk, dan Fogg berbisik, pembunuhnya baru saja menelepon Sandra yang mengancam, yang tinggal di tempat Dewey untuk sementara waktu. Lukas tercengang. Apa? Kemudian, dia menyadari apa artinya itu. Apakah itu berarti Billy tidak bersalah? Fogg mengangguk dan marah. Tersangka terbesar tidak bersalah. Mereka harus memulai dari awal lagi dengan kasus ini. Itu tentu bukan berita bagus. Berpikir cepat, Luke mengangguk dan berkata, Fogg, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Saya akan kembali sendiri, dan Selina dan saya akan pergi setelah kami selesai membaca file. Petik 2. Fogg melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Karena kami berpura-pura bahwa Anda adalah keluarga, tidak masuk akal bagi Anda untuk tinggal di luar. Saya memiliki beberapa kamar kosong di tempat saya, Beverly bisa menyiapkannya untuk kalian berdua. Luke tidak menolaknya. Oke, terima kasih, Paul. Fogg mengangguk dan mengantarnya ke rumahnya. Setelah berbicara dengan Beverly, istrinya, sejenak, dia pergi lagi dengan mobilnya. Beverly adalah ibu rumah tangga yang khas, sedikit montok dan cerewet, tetapi secara keseluruhan orang yang baik. Dia menyapa Luke dengan senyum dan pergi untuk menyiapkan kamar untuk mereka. Setelah Luke menutup pintu, Selina meletakkan berkas kasus dan bertanya dengan malas, apakah kamu menemukan sesuatu? Luke berkata, Fogg baru saja menerima kabar, si pembunuh menelepon Sandra untuk mengancam. Selin terkejut. Hah? Billy bukan pembunuhnya. Lukas tertawa. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Banyak pembunuh berantai memiliki kaki tangan. Selina mengangguk, tenggelam dalam pikirannya. Luke melanjutkan, jadi, ada baiknya jika Billy dilepaskan. Selina berpikir sejenak dan memberanikan diri,
apakah kamu mengatakan bahwa dia akan melakukan kejahatan lain? Luke berkata, kenapa lagi dia menyuruh kaki tangannya menelepon untuk membenarkan ketidakbersalahannya begitu cepat? Selin terkejut. Itu benar-benar dia. Mengingat temuannya di loker bukti, Luke mengangguk. Sangat mungkin, tapi dia mungkin memiliki pasangan yang membantunya. Selina bertanya, siapa itu? Luke berkata sambil tersenyum, kamu sudah bertemu dengannya. Sambil mengerutkan kening, Selina berpikir lama, tetapi menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa memikirkan siapapun. Kami bertemu banyak orang hari ini. Luke berkata, petunjuk kami memiliki konflik kecil dengannya hari ini. Selina segera mengingat kejadian itu. Maksudmu pacar gadis nomor 10 itu? Lukas mengangguk. Ya, tapi saya belum punya bukti. Kami harus mewaspadai penampilan mereka selanjutnya. Orang lain mungkin bertanya kepada Luke mengapa dia curiga itu adalah pacar gadis nomor 10, tetapi Selina tahu bahwa Luke memiliki alasan pribadinya untuk menutup-nutupi dadanya. Secara alami, dia tidak menggali, dan hanya melanjutkan penyelidikan dari titik itu. Dia mengerutkan kening. Saya tidak memiliki arsip Stu, tetapi Billy dari keluarga kaya dan tidak pernah diperlakukan dengan buruk. Mengapa mereka membunuh orang dengan cara yang begitu mengerikan padahal mereka hanya siswa SMA? Luke berkata, apakah Anda ingat apa yang dikatakan Pok? Selina bertanya, apa yang kamu bicarakan? Aku akan bersumpah bahwa dia bukan pembunuhnya jika ini terjadi 20 tahun yang lalu, tetapi anak-anak sekarang, siapa yang tahu? Luke dengan santai mengulangi kata-kata Pok. Selin terdiam. Sudah menjadi fakta yang diakui dengan baik bahwa anak-anak tumbuh semakin cepat di era teknologi informasi. Jadi, sama sekali bukan hal yang aneh bagi Billy dan pacar gadis nomor 10 itu untuk melakukan hal gila seperti ini. Bab 245 Undangan Pesta Amerika mengantarkan era kemakmuran di depan banyak negara di dunia. Banyak orang tidak perlu bekerja terlalu keras untuk hidup saat ini, jadi pencari sensasi bukanlah hal yang aneh. Setelah memberitahu Selina temuannya, Luke bertanya pada Selina, bagaimana denganmu? Apakah Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan? Dengan apa yang baru saja kamu katakan padaku, aku memiliki sesuatu yang mencurigakan. Misalnya, detail pembunuhan Ibu Sandra setahun yang lalu patut ditinjau. Sandra menepuk-nepuk berkas kasus di tangannya. Membalik ke halaman tertentu, dia berkata, di sini, dalam kesaksian Sandra, dia mengklaim bahwa dia melihat Cotton Weary melarikan diri dari rumahnya pada jam 10 malam. Kata-katanya yang tepat adalah, saya melihat pembunuhnya melarikan diri melalui jendela kamar saya. Karena itulah Cotton menjadi tersangka. Bagaimana menurutmu? Luke berpikir sejenak dan berkata, kamar Sandra ada di sudut rumah, jadi mungkin dia hanya melihat punggungnya. Lagi pula, ini sudah larut malam. Selina mengangkat bahu dan berkata, itu benar. Ketika polisi menyelidiki setahun yang lalu, mereka menemukan mantel berlumuran darah ibunya di rumah Cotton, tetapi Cotton mabuk ketika dia ditemukan, dan tidak bisa memberitahu mereka apa yang telah dia lakukan sama sekali. Pikiran berputar, Luke berkata, ayo jalan-jalan. Selina bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Lukas tertawa. Mereka punya trik, tapi aku punya teknologi tinggi. Selin bingung. Hah? Mereka berbicara dengan Beverly dan meninggalkan rumah. Sedikit khawatir, Beverly menelepon Pok setelah mereka pergi, tetapi Pok hanya berkata, mengerti. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Rencana Luke sangat sederhana. Berdasarkan berkas kasus yang dibaca Selina, dan setelah menelepon Pok, mereka mengetahui tempat tinggal dan tujuan Billy. Kemudian, mereka pergi ke rumah Stu. Dia adalah pacar gadis nomor 10, juga pria yang berdebat dengan Luke sebelumnya. Luke menyembunyikan beberapa kamera di pepohonan di sekitar kedua rumah dan memastikan tidak ada titik buta. Dia kemudian memasang dua penguat sinyal di beberapa tempat yang tidak mencolok di dekatnya sehingga dia dapat menerima umpan kamera di sebagian besar kota. Kamera tidak akan menyala sepanjang waktu. Sebaliknya, mereka menyala secara otomatis di malam hari, dan baterai akan bertahan 3 malam. Luke percaya itu sudah cukup. Dia tidak menyangka kedua siswa SMA itu sangat sabar. Setelah semuanya selesai, mereka kembali ke Polk dan mengucapkan selamat malam kepada Beverly sebelum mereka kembali ke kamar masing-masing. Luke membaca file geng Dila sampai jam 4 pagi, sebelum akhirnya tidur. Hari berikutnya juga hangat dan cerah. Luke dan Selina pergi ke sekolah, tetapi sebelum mereka bisa masuk, mereka mendengar siaran, sekolah akan ditangguhkan selama seminggu karena risiko keamanan. Harap tetap di rumah dan jangan keluar, demi keselamatan Anda sendiri. Gembira, para siswa meledak dengan sorak-sorai,
tepuk tangan dan peluit keras. Selina dan Luke saling memandang dengan bingung. Sesaat kemudian, Selina berbalik dan bertanya dengan murung, berpura-pura menjadi murid dan guru. Investigasi rahasia. Sementara Selina dan Luke bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan, seorang pria muda berseragam polisi keluar dari gedung dengan dua gadis. Salah satu gadis sangat senang melihat Luke. Ah, ini kamu. Petugas itu juga tertegun sejenak. Kamu, anak dengan Pok, kan? Luke tersenyum dan berkata, senang bertemu denganmu, Dewey. Saya Luke, ini sepupu saya Selina. Bolehkah saya tahu nama gadis cantik ini di sini? Petik 2. Gadis itu tidak lain adalah yang memiliki sweater nomor 10. Dia tidak bisa lebih bahagia. Saya Tatum. Saya saudara perempuan Dewey. Lukas tertawa. Senang bertemu denganmu, Tatum. Pikiran berputar, Tatum berkata, benar, ada pesta di situ malam ini. Apakah kamu mau datang? Luke dan Selina sama-sama kehilangan kata-kata. Mengadakan pesta ketika seluruh kota diintimidasi oleh seorang pembunuh berantai. Menarik sekali. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kita akan ke sana malam ini. Tatum berkata, apakah Anda ingin saya menunjukkan jalannya? Lukas berkata, tidak apa-apa. Lebih baik kau temani temanmu. Dia memandang Sandra, yang merupakan gadis lain dengan Dewey. Tatum mengangguk menyesal. Baik, jika Anda tidak tahu jalannya, minta saja Dewey untuk mengantar Anda ke sana. Sayang sekali. Tatum telah mengharapkan kesempatan untuk berbicara dengan bocah tampan ini. Melihat mereka pergi, Selina memperingatkan Luke, jangan terburu-buru. Dia memintamu untuk mencarinya nanti malam, bukan? Luke berkata, kamu tidak memperhatikan di mana pesta akan diadakan. Aku sedang memikirkan pekerjaan, bukan? Oke. Mengingat apa yang dikatakan Tatum, Selina langsung mengerti. Maksudmu itu merencanakan sesuatu di tempatnya. Jika kamu akan mengadakan pesta di tempat orang lain, kamu pasti perlu meminta izin mereka terlebih dahulu, kan? Kata Lukas. Selina mengangguk dan berkata, jadi, malam ini. Lukas menyeringai. Ada 2 kamera mini di dalam mobil. Ayo pergi ke pesta malam ini. Kemungkinan kita akan mendapatkan beberapa gambar yang menarik. Selina berkata, kamu yakin itu tidak akan menjadi jenis foto menarik yang kamu ambil dengan Elena? Luke berkata, jangan ragu untuk mengambil gambar seperti itu jika Anda mau, tetapi saya akan fokus pada si pembunuh. Saya harus mengatakan bahwa seseorang menjadi semakin kotor. Selina menggertakkan giginya. Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa yang paling kotor di antara kita berdua? Lukas, hehe, ini masih pagi. Apa yang harus kita lakukan untuk sisa hari ini? Tanya Selin. Luke berkata, mari kita awasi 2 pemuda kurang ajar itu. Memecahkan sebuah kasus biasanya tidak semenyenangkan yang diperkirakan kebanyakan orang. Bukan hal yang aneh bagi 2 detektif untuk tidur dan makan di mobil mereka selama berhari-hari sambil memantau seorang tersangka. Luke hampir tidak pernah melakukan hal semacam ini. Sebagian besar waktu, dia lebih suka pergi keluar dan mencari petunjuk. Selina, di sisi lain, telah membuntuti banyak tersangka ketika dia bekerja dengan Donald, jadi dia cukup akrab dengan rutinitas itu. Pagi yang damai dan membosankan. Berkat penguat sinyal yang dipasang Luke, mereka berdua masih bisa berkeliaran di kota dengan mobil mereka. Mereka memiliki spesial lokal di sebuah restoran pada siang hari. Makanan tidak terasa buruk, Selina tidak mengeluh, setidaknya. Saat pukul 5 lewat sedikit, Selina tiba-tiba berkata, hah. Apakah Billy keluar?